Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rindu dalam mata kuliah lapangan terbang. Kali ini kita akan membahas perencanaan apron. Silahkan disimak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rindu dalam mata kuliah lapangan terbang. Kali ini kita akan membahas. Berikut ini adalah contoh Dena dari Bandar Udara Internasional Jackson Atlanta. Kalau kita lihat di sini ada 5 apron yang menghubungkan taxiway kemudian menuju ke runway. Kemudian di sisi daratnya ada 2 terminal. Batas antara sisi darat dengan sisi udara itu dibatasi oleh apron. Berikut ini adalah contoh Dena dari Bandar Udara Internasional Jackson Atlanta. Selanjutnya bisa kita lihat satu side plan dari Bandara Internasional Minangkabau. Yang garis putus-putus oranye itu adalah pembatas antara sisi udara dengan sisi darat. Di mana sisi darat tersebut ada terminal, ada gedung kargo, ada area parkir, kemudian ada tower, kemudian ada chip, kemudian ada fuel frame. Sedangkan untuk sisi udara itu ada apron, ada taxiway yang menuju nantinya ke runway. Untuk apron di dalam bandar udara ini ada 2 jenis apron. Yang pertama apron penumpang atau tempat turun naiknya penumpang menuju ke terminal. Yang kedua adalah apron kargo untuk menurunkan barang-barang menuju ke gedung kargo. Selanjutnya, fungsi utama dari apron adalah sebagai konektivitas antara sisi darat gedung terminal dan sisi udara. Juga digunakan sebagai tempat parkir pesawat, di mana ukuran pelataran parkir pesawat tersebut harus cukup untuk dapat melayani arus lalu lintas maksimum yang diperlukan, tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, mengisi bahan bakar, dan melakukan perbaikan kecil. Ada beberapa tipe apron. Yang pertama adalah apron kargo. Pesawat-pesawat yang khusus mengangkut kargo biasanya diparkir di daerah apron yang berdekatan dengan gedung kargo, kemudian jaraknya agak jauh dari aktivitas penumpang lainnya. Yang kedua adalah apron terminal, adalah areal yang diperuntukkan bagi manuver pesawat, juga parkir pesawat yang letaknya dekat dengan terminal. Areal ini merupakan daerah di mana penumpang dapat turun ataupun naik pesawat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah apron parkir. Kadang suatu bandara memerlukan apron parkir yang agak terpisah sebagai tambahan dari apron terminal. Pada apron parkir, pesawat itu dapat diparkir dalam waktu yang lebih lama. Biasanya apron ini digunakan selama para kru pesawat tersebut beristirahat atau karena diperlukan perbaikan kecil terhadap pesawat. Meskipun letaknya agak terpisah dari apron terminal, tapi biasanya tidak terlalu jauh. Kemudian yang keempat, apron hanggar merupakan areal tempat keluar masuk hanggar, sedangkan untuk apron servis, areal di dekat hanggar perbaikan yang digunakan untuk perbaikan ringan. Kemudian apron isolasi adalah apron yang digunakan bagi pesawat-pesawat yang memang perlu diamankan, misalkan dicurigai membawa bahan peledak. Lokasinya itu biasanya diletakkan agak jauh dari apron biasa ataupun dari bandara dan bangunan lainnya. Untuk penentuan luas apron itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran gate posisi, kemudian jumlah gate posisi, dan sistem parkir pesawat. Dalam penentuan gate itu sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu jenis pesawat yang akan diakomodasi dan persentase untuk setiap jenisnya. Kemudian, identifikasi gate occupancy time-nya untuk setiap jenis pesawat. Kemudian kita hitung rata-rata gate occupancy time-nya. Kemudian setelah itu kita tetapkan volume desain jam pesawat berangkat ataupun datang. Kemudian dari penentuan volume desain tersebut kita bisa tahu berapa persentase kedatangan atau persentase keberangkatan dikalikan dengan total desain volume per jam. Kemudian setelah itu bisa kita hitung berapa jumlah gate yang diperlukan. Berikut untuk penentuan gate dicari dengan volume desain jam untuk kedatangan dikalikan dengan rata-rata gate occupancy time dibagi dengan faktor utilitas yang nilainya antara 0,5 sampai dengan 0,8.
Dalam penentuan jumlah gate, kita harus memasukkan faktor utilitas yang fungsinya adalah untuk mengantisipasi bahwa tidak semua gate itu di terminal digunakan 100% dalam satu waktu. Kemudian mengantisipasi bahwa jadwal pesawat sering mengalami terlambat, sehingga gate tidak memungkinkan digunakan oleh pesawat lain. Faktor utilitas gate tadi kita pakai 0,5 sampai dengan 0,8, tetapi untuk bandara yang dipakai bersama-sama gate-nya, jadi tidak terpisah, itu biasanya menggunakan utilitasnya 0,6 sampai 0,8. Tetapi untuk bandara yang grup gate-nya dipakai secara eksklusif oleh maskapai tertentu, utilitasnya adalah 0,5 sampai dengan 0,6. Dalam menentukan ukuran gate itu tergantung beberapa hal. Yang pertama, tipe dan ukuran pesawat, kemudian konfigurasi parkir pesawat, dan yang terakhir adalah bagaimana konsep atau layout apron yang kita desain. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan kapasitas dari gate tersebut. Kapasitas gate kalau kita definisikan adalah kemampuan suatu gate untuk mengakomodasi pesawat dalam operasi bongkar muat pada suatu kondisi demand secara kontinu, di mana dipengaruhi oleh gate occupancy time, yaitu waktu rata-rata penggunaan gate oleh setiap pesawat. Dipengaruhi tipe pesawat atau jenis pesawatnya, kemudian tipe penerbangan, jumlah bagasi, surat-surat, kemudian efisiensi dari personil yang terdapat di apron, kemudian penggunaan gate itu sendiri, apakah secara eksklusif atau tidak, dan yang terakhir adalah jumlah penumpang pesawat. Berikut dapat dilihat side plan untuk penentuan terminal apron desain standar. Apakah dia single lane atau dual lane? Bisa kalian lihat pada gambar berikut dengan tipe-tipe gate-nya, mulai dari gate A sampai dengan gate D. Dalam penentuan gate dan kapasitas gate itu juga dipengaruhi oleh konfigurasi parkir. Ada beberapa tipe konfigurasi parkir pesawat. Yang pertama adalah nose in atau angle nose in. Bisa lihat di gambar. Keuntungannya, yang pertama, manuver masuk ke apron itu kurang bising, sehingga suara pesawat itu tidak terlalu keras, karena pada waktu masuk dia tidak perlu membelok. Kemudian ledakan panas atau asap panasnya itu tidak terarah ke gedung terminal. Biasanya tipe ini pintu depan pesawatnya itu dekat dengan gedung terminal, tetapi di satu sisi kerugiannya memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate posisi, biasanya menggunakan kendaraan pandu. Kemudian pintu belakangnya itu jauh dari gedung terminal. Kemudian tipe kedua untuk konfigurasi parkir pesawat adalah secara paralel. Keuntungannya, semua pintu pesawat itu baik yang depan dan belakang dekat dengan gedung terminal, tetapi kerugiannya butuh ruang yang lebih besar. Kemudian suara dan asap panas dari pesawat tersebut terarah ke arah gate posisinya. Apabila kita melihat dari gambar sketsa penempatan apron, maka secara teoritis lokasi apron yang efisien adalah sepertiga dari panjang landasan pacu yang diukur dari ambang landas pacu. Untuk konsep apron itu sendiri ada konsep sederhana. Biasanya kalau konsep sederhana ini digunakan pada bandara yang kecil, di mana pergerakan pesawat komersialnya itu sangat sedikit dalam satu hari. Kemudian ada juga konsep linier. Akses dari dan ke pesawat terminal, kemudian penanganan penumpang dan alat-alat teknis operasional pada apron itu lebih fleksibel, sehingga pengembangannya akan cukup mudah ke depannya. Selanjutnya, konsep apron yang ketiga adalah konsep terbuka, di mana pada konsep terbuka, stand gate-nya ditempatkan pada satu atau lebih barisan-barisan di depan bangunan terminal. Transportasi penumpang dari pesawat menuju ke terminal dapat menggunakan bus. Rawan kecelakaan antara pesawat dan kendaraan-kendaraan operasional bila pergerakan di apron meningkat, tetapi kurang efisien untuk penumpang yang bersifat transfer. Yang keempat, konsep apron secara peer
Ada beberapa keuntungan konsep apron menggunakan PIR ini. Yang pertama, pelindungan cukup bagi penumpang terhadap cuaca, kebisingan, panas. Kemudian yang kedua, sangat mudah ketika akan dilakukan pengembangan bandara di kemudian hari. Ketiga, pesawat itu akan dekat posisinya dengan terminal sehingga dapat memungkinkan dibuat jembatan depan atau swinging bagi penumpang. Konsep apron terakhir adalah konsep satelit, di mana konsep satelit ini prinsipnya gedung-gedung kecil tersebut ditempatkan di apron. Gedung-gedung tersebut nantinya akan dihubungkan ke gedung terminal utama oleh terowongan atau koridor. Keuntungannya tidak banyak memerlukan manuver keluar masuk gate posisi, kemudian kerugiannya biaya konstruksinya mahal dan kebutuhan lahannya lebih luas. Penumpang bisa beberapa kali berganti tingkat ketika dia akan meninggalkan terminal. Jumlah stand gate setiap satelit itu berkisar antara 4 sampai dengan 8 pesawat. Berikut ini adalah satu contoh kasus. Kita hitung jumlah gate yang dibutuhkan dengan tipe lalu lintas penerbangan dalam negeri dan internasional. Kemudian kita tahu untuk volume jam sibuk dalam negeri 100 per jam, kemudian internasional 20 per jam. Kemudian dengan pembagian antara keberangkatan dengan kedatangan dalam negeri 80-20, untuk internasional 50-50. Volume rencana untuk dalam negeri 80, untuk internasional 10. Kemudian faktor utilitas untuk dalam negeri kita tentukan 0,6 dan internasional 0,8. Dari sini bisa kita ketahui jumlah gate yang dibutuhkan untuk dalam negeri dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu diketahui 67. Sedangkan untuk internasional jumlah gate yang diperlukan itu ada sebesar 13, sehingga total gate yang dibutuhkan untuk bandara ini kita jumlahkan antara penerbangan dalam negeri dengan internasional, yaitu sebesar 80 gate. Contoh kasus selanjutnya, kita tentukan kapasitas dari 10 gate yang melayani 3 kelas pesawat dengan persentase campuran pesawat, dan rata-rata gate okupansi time-nya sudah diketahui pada tabel. Ada kelas pesawat 1, 2, dan 3. Kita asumsikan setiap gate tersebut dapat digunakan oleh setiap kelas pesawat. Maka kita cari nilai C-nya, itu adalah dari 1 per bobot waktu pelayanan. Didapat nilainya sebesar 0,02 pesawat per menit per gate. Dari nilai C, kita cari kapasitas untuk semua gate, yaitu 10 gate dikalikan dengan nilai C, didapat 12 pesawat per jam. Sehingga kapasitas dari 10 gate tersebut untuk setiap jamnya dapat melayani 12 pesawat. Sekian pertemuan kali ini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat kalian pahami dan berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.